Salam budaya. Bertemu lagi dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta bersama saya Victor Maman Desdatullah sebagai pemandu, dan juga pada kesempatan ini bersama dengan Paguyuban Pak Menteri Wiji kami akan membahas tentang tutorial bagaimana cara membersihkan keris atau tosan aji gaya Yogyakarta yang mudah dan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Paguyuban Pak Menteri Wiji atau Pahaman Pak Menteri Wiji Aji adalah paguyuban tosan aji yang berada di Yogyakarta, berdiri pada tahun 17 April 1983. Paguyuban Pak Menteri Wiji adalah paguyuban yang selalu memberikan edukasi tentang tosan aji baik jamasan, pameran, ataupun melalui sarasian dan pelatihan-pelatihan. Dalam pengetahuan tradisional Jawa, membersihkan keris dan tosan aji lainnya dikenal ada 3 istilah. Yang pertama adalah jamasan, yang kedua adalah nyirami, dan yang ketiga adalah marangi. Jamasan merupakan cara paling simpel, yaitu menggunakan minyak dan kemudian dimasukkan ke dalam warangkanya lagi. Sedangkan siraman menggunakan 2 cara, yaitu dibersihkan melalui diputih dengan jeruk, kemudian diwarangi dan dimasukkan ke dalam warangkanya. Kali ini kami akan menggunakan cara tradisional Yogyakarta untuk mewarangi keris, dan akan diperagakan oleh 2 orang anggota Pak Menteri Wiji. Yang pertama adalah Kanjeng Pro Sumantri, dan yang kedua adalah Bapak Denny Eka Susila. Sebelum memulai proses siraman, sebaiknya kita mempersiapkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan. 1. Sikat atau bubat, sebaiknya minimal 2 buah, yaitu untuk menggosok bilah dalam proses memutihkan, dan sikat untuk mencuci bilah dengan air dan sabun. 2. Kuas, minimal 2 buah, 1 untuk mengoleskan warangan, dan satunya lagi untuk mengoleskan minyak. 3. Kawul atau kain lap secukupnya. 4. Wadah 3 buah. Yang pertama untuk perasan air jeruk, yang kedua untuk warangan, dan yang ketiga untuk minyak pusaka. 5. Pisau, saringan, dan lumpang untuk menumbuk warangan. 6. Jagrak atau rak untuk meletakkan keris, bersifat opsional. Bila tidak ada, dapat melakukan improvisasi dengan meletakkannya pada meja atau tempat yang tinggi. 1. Air bersih secukupnya. 2. Buah jeruk secukupnya. Buah jeruk yang digunakan adalah buah jeruk nipis atau buah jeruk pecel Jawa. Yang ketiga adalah warangan. 4. Lerak atau sabun colek. 5. Minyak pusaka, dibuat dari bibit minyak wangi seperti bibit minyak cendana, minyak melati, atau minyak mawar yang diencerkan menggunakan minyak kelapa atau minyak lainnya yang tidak terlalu kental. Minyak pusaka tidak boleh mengandung air atau alkohol, juga tidak boleh terlalu kental karena dapat membuat bilah kotor dan dapat menimbulkan karat. Waktu yang baik untuk melakukan proses siraman adalah di pagi hari, antara pukul 7 sampai pukul 11. Mengupas kulit jeruk, memeras dan menyaring air jeruk. Yang kedua adalah ngeligani bilah, atau bilah dilepas dari sarungnya dan dilepas dari handle-nya. Bila dijabung atau dilem dengan handle, jadi tidak mudah dilepas, tidak perlu dilepas. Yang ketiga adalah bilah dihilangkan minyaknya dengan cara dicuci menggunakan sabun atau lerak dan air yang mengalir, kemudian dikeringkan.
Yang keempat, mengoles dan menyikat bilah menggunakan air jeruk. Setelah dioles, kemudian didiamkan hingga tayung atau air jeruk berubah menjadi warna kuning kehijauan tetapi tidak kering. Bilah disikat kembali tanpa menambahkan air jeruk baru. Kemudian ditunggu, disikat lagi, dan ditunggu berulang-ulang sehingga air jeruk yang menempel pada bilah menjadi warna hitam. Bila air jeruk agak kering, air jeruk baru dapat ditambahkan secukupnya dan dicampur dengan air jeruk lama yang sudah menghitam. Proses ini diulang berkali-kali sehingga bilah menjadi putih dan bersih. Bilah kemudian dibilas hingga bersih dari sisa jeruk dan dikeringkan. Sisa jeruk harus benar-benar bersih dan tidak menempel pada bilah, karena air jeruk bersifat asam sehingga bila bersisa dapat menimbulkan karat. Dilanjutkan dengan marangi. Bila tidak ingin diwarangi, dapat diminyaki saja dan dikembalikan pada sarung dan warangkanya. Cara membuat warangannya adalah menumbuk warangan, kemudian mengupas dan memeras jeruk, mencampur warangan dengan air jeruk. Sebaiknya pencampuran ini dilakukan paling tidak 1 hari sebelum marangi. Keris yang sudah putih diolesi dengan larutan warangan. Harus dipastikan bilah tidak ada yang terkena minyak atau tidak dipegang dengan jari setelah diputihkan, supaya larutan warangan dapat menempel merata pada bilah. Kalau warangan tidak menempel merata pada bilah, hasilnya akan belang-belang, sebagian hitam, sebagian coklat, dan sebagian hijau. Setelah warangan dioreskan secara merata, bilah didiamkan sejenak atau diangin-anginkan sehingga warangan bereaksi dengan besi. Tapi jangan terlalu lama. Yang penting warangan merata. Jika dirasa sudah cukup merata dan dirasa warnanya sudah cukup hitam dan putih, bilah disiram dengan air dan disikat sampai bersih. Kemudian dikeringkan dengan kawul atau lap. Sampai di sini, proses tersebut bisa diulangi lagi hingga 1, 2, atau 3 kali lagi sehingga mencapai warna yang diinginkan. Setelah dikuas dengan warangan, dicuci dengan air bersih, dan dikeringkan hingga betul-betul kering untuk kemudian diminyaki. Setelah melalui proses warangan ini, bilah akan terlihat di mana bagian pamornya, di mana bagian bilahnya. Bilahnya menjadi hitam dan pamornya menjadi putih. Bilah diolesi minyak secara merata. Setelah itu, sebaiknya didiamkan dulu agar minyaknya tiris dan bilahnya tidak terlalu banyak minyak sehingga tidak merusak warangka. Bilah yang terlalu banyak minyak, bila dimasukkan ke dalam sarung, minyaknya akan menempel pada kayu sarung, mengakibatkan sarung keris menjadi rusak dan reaksi antara minyak dan kayu akan menempel pada bilah keris sehingga menjadikan karat. Setelah cukup kering, setelah beberapa lama, bilah kemudian dipasang kembali dengan sarungnya, mendaknya, warangkanya, dan pendoknya. Kemudian bilah disimpan, dimasukkan ke dalam singep keris atau kotak keris sehingga tidak mudah kotor. Demikianlah tutorial singkat siraman pusaka dari kami. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Yogyakarta yang telah memberikan kami fasilitas dan kesempatan. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi sobat budaya sekalian. Jangan lupa klik subscribe and like ya. Salam budaya.